Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan pertama Novianti Sulistia, kedua Pupu Samrotul Fuadah, dan yang ketiga saya sendiri Rindi Rianti akan membahas materi kajian mengenai epistemologi. Yang pertama akan kami bahas yaitu pengertian epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan. Adapun yang dibahasnya antara lain asal mula, bentuk atau struktur, dinamika, validitas, dan metodologi yang bersama-sama membentuk pengetahuan manusia. Sedangkan beberapa pengertian epistemologi yang diungkapkan oleh para ahli terdiri dari beberapa pengertian. Pengertian epistemologi menurut William S. Hakian bahwa epistemologi merupakan pembahasan mengenai bagaimanakah kita mendapatkan pengetahuan, apakah sumber-sumber pengetahuan, apakah hakikat jangkauan dan ruang lingkup pengetahuan, serta sampai tahap manakah pengetahuan yang mungkin untuk ditangkap manusia. Pendapat lain, menurut Musa Asy'ari, epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan mengenai hakikat ilmu, dan ilmu sebagai proses adalah usaha yang sistematik dan metodik untuk menemukan prinsip kebenaran yang terdapat pada suatu objek kajian ilmu. Sedangkan menurut P. Hardono Hadi, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skop pengetahuan, pengandaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan. Yang selanjutnya, objek epistemologi. Yang pertama, objek material yang secara garis besar meliputi hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Sedangkan yang kedua, objek formal ialah usaha mencari keterangan secara radikal tentang objek material filsafat. Objek epistemologi menurut Jujun S. Surya Sumantri berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan, sebab sasaran itu merupakan suatu tahap pengantara yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Yang selanjutnya, tujuan epistemologi. Menurut Jacques Martin mengatakan tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan, kendati pun keadaan ini tak bisa dihindari. Akan tetapi, yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Yang selanjutnya, pengaruh epistemologi. Secara global, epistemologi berpengaruh terhadap peradaban manusia. Suatu peradaban sudah tentu dibentuk oleh teori pengetahuannya. Epistemologi mengatur semua aspek studi manusia dari filsafat dan ilmu murni sampai ilmu sosial. Epistemologi dari masyarakatlah yang memberikan kesatuan dan koherensi pada tubuh ilmu-ilmu mereka itu, suatu kesatuan yang merupakan hasil pengamatan kritis dari ilmu-ilmu, dipandang dari keyakinan, kepercayaan, dan sistem nilai mereka. Epistemologi inilah yang menentukan kemajuan sains dan teknologi. Wujud sains dan teknologi yang maju di suatu negara karena didukung oleh penguasaan dan bahkan pengembangan epistemologi. Tidak ada bangsa yang pandai merekayasa fenomena alam sehingga kemajuan sains dan teknologi tanpa didukung oleh kemajuan epistemologi.
Sehingga epistemologi menjadi modal dasar dan alat yang strategis dalam rekayasa pengembangan alam menjadi sebuah produk sains yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Demikian halnya yang terjadi pada aliran-aliran epistemologi. Yang pertama ada aliran empirisme. Kata empiris berasal dari kata empirikos yang berarti pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Yang kedua ada aliran rasionalisme, mengajarkan bahwa melalui akalnya lah manusia dapat memperoleh pengetahuan. Yang selanjutnya, aliran positivisme. Aliran ini lahir sebagai penyeimbang pertentangan yang terjadi antara aliran empirisme dan rasionalisme. Dan yang keempat, aliran intuisionisme. Aliran ini berkeyakinan bahwa akal dan indera memiliki keterbatasan, karena menurutnya objek-objek yang kita tangkap itu adalah objek yang selalu berubah. Demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.